Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Lisahada. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan. Simak videonya sampai akhir. Kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai perbandingan senilai. Apabila ditinjau berdasarkan pengertiannya, perbandingan senilai merupakan perbandingan yang melibatkan dua besaran, yang mana apabila salah satu besarannya itu naik, maka besaran yang lain juga ikut naik. Dan juga berlaku untuk sebaliknya, apabila salah satu besarannya itu turun, maka besaran yang lainnya juga ikut turun. Nah, lalu bagaimana contoh permasalahan mengenai perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, yaitu mengenai jumlah barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayarkan. Yang kedua, mengenai jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan dengan jarak tempuh. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah kaleng cat dan juga luas permukaan yang dapat dicat. Selanjutnya, formula matematis yang digunakan dalam perbandingan senilai misalkan terdapat dua besaran, yaitu besaran A dan juga besaran B. Nah, berdasarkan pada tabel terdapat besaran A, besaran B, yang mana besaran A itu terdiri dari A1 dan juga A2. Kemudian untuk besaran B ada B1 dan juga B2. Karena perbandingan senilai maka berlaku suatu formula secara matematis, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2, atau bisa kita kalikan silang keduanya sehingga diperoleh A1 dikalikan dengan B2 sama dengan A2 dikalikan dengan B1. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, pada soal bahan untuk membuat 6 kue itu sebanyak 18 ons gula halus. Nah, ketika kita akan membuat 9 potong kue, maka kira-kira berapa ons gula halus yang kita butuhkan ya? Nah, makanya contoh seperti yang ada di soal itu merupakan contoh dari perbandingan senilai. Maka kita bisa menuliskan ilustrasi yang diberikan itu pada sebuah tabel. Nah, kita langsung membuat tabel yang kita tujukan untuk besaran A dan juga besaran B. Nah, untuk membuat 6 potong kue dibutuhkan 18 ons gula halus, maka nanti 9 potong kuenya berapa? Yang kita simbolkan dengan X seperti yang ditanyakan, yaitu berapa ons gula halus yang dibutuhkan untuk membuat 9 potong kue. Oke, bisa diperhatikan bahwa potongan kue yang akan dibuat dengan bahan yang digunakan yaitu gula halus merupakan contoh permasalahan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya semakin banyak potongan kue yang akan kita hasilkan maka akan dibutuhkan gula halus yang semakin banyak pula, dan juga berlaku dengan sebaliknya. Oleh karena itu kita menggunakan formula secara matematis, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2, atau bisa kita kalikan A1 dikali B2 sama dengan A2 dikalikan dengan B1, yang mana A1-nya itu adalah 6, kemudian B2-nya yang kita simbolkan dengan X, 6 dikali X itu adalah 6X, kemudian A2-nya yang kita kalikan dengan B1 yaitu 9 dikali dengan 18, X sama dengan tinggal 9 dikalikan 3 yaitu 27 ons. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berapa ons gula halus yang dibutuhkan untuk membuat 9 potong kue? Jawabannya adalah 27 ons gula halus. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Apabila kita tinjau berdasarkan pengertiannya, perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan yang menyatakan dua besaran yang nilainya saling berkebalikan. Artinya, jika salah satu besaran naik, maka besaran yang lain akan turun. Dan juga demikian pula untuk sebaliknya, apabila salah satu besarannya itu turun, maka besaran yang lainnya akan naik. Oke, kemudian contoh permasalahan mengenai perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu mengenai jumlah pekerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut untuk pekerjaan yang sama. Yang kedua, yaitu mengenai kecepatan dan waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak yang sama. Dan yang ketiga adalah jumlah hewan ternak untuk memakan persediaan makanan dalam waktu atau jumlah persediaan makanan yang sama. Berikutnya, formula matematis yang digunakan untuk perbandingan berbalik nilai yaitu misalkan ada dua besaran, yaitu besaran A dan juga besaran B yang disajikan pada tabel seperti pada perbandingan senilai. Bedanya karena dia adalah perbandingan berbalik nilai, maka formula yang digunakan yaitu A1 per A2 sama dengan B2-nya dulu baru dibagi dengan B1, atau sama dengan kita kalikan silang sehingga diperoleh formula A1 dikali B1 sama dengan A2
B2 dikalikan dengan B2. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal perbandingan berbalik nilai. Sebanyak 7 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 16 hari. Nah, karena ada 3 pekerja yang ditugaskan untuk pekerjaan lain, kira-kira berapa lama ya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, maka berdasarkan ilustrasi tersebut dapat kita ketahui seperti yang ada pada tabel, yaitu di slide, terdapat 2 besaran, yaitu besaran A dan besaran B, yang mana besaran A itu sebagai pekerja, besaran B itu adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 7 orang itu mampu menyelesaikan selama 16 hari. Nah, karena tadi ada 3 pekerja yang ditugaskan ke pekerjaan lain, maka otomatis pekerjanya dikurangi. 7 dikurangi dengan 3 sama dengan 4 orang. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan itu disimbolkan dengan tanda X seperti yang ditanyakan pada soal. Yang kita gunakan yaitu formula perbandingan berbalik nilai, yaitu A1 per A2 sama dengan B2 dikali dengan B1. Atau bisa kita sederhanakan dengan mengalihkan silang, yaitu A1 dikali B1 sama dengan A2 dikalikan dengan B2. Kita masukkan masing-masing nilai untuk A1, B1, kemudian A2 dan juga B2-nya, sehingga nanti akan kita peroleh nilai X sama dengan 7 dikali 16 dibagi dengan hingga X sama dengan 7 dikali 4 sama dengan 28 hari. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sebanyak 4 orang pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 28 hari. Nah, untuk menambah keterampilan adik-adik semua, silahkan kerjakan soal latihan yang ada di slide 2 soal. Nah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika itu mudah.